kenapa orang yang lahir miskin itu seringkali nggak bisa keluar dari kemiskinan, tetap miskin, bahkan mati pun dalam keadaan miskin. Apakah mereka nggak kerja keras? Apakah mereka kurang usaha? Tapi permasalahannya nggak sesimpel itu. Faktor-faktor apa sih yang sebenarnya menyebabkan orang miskin itu susah banget keluar dari kemiskinan? Faktor yang pertama adalah pendidikan yang nggak merata. Lalu faktor yang berikutnya, punya anak di usia muda. Merit terlalu muda dan mereka tidak siap secara finansial, mereka tidak siap secara mental, mereka tidak siap juga menjadi orang tua, sehingga anak ini akan hanya mengulang siklus kemiskinan dari generasi yang sebelumnya. Orang tua yang miskin itu nggak bisa mengajarkan anaknya untuk menjadi kaya. Kenapa nggak bisa? Karena mereka miskin. Mereka nggak tahu bagaimana caranya menjadi kaya. Mereka nggak tahu bagaimana caranya mengajarkan anaknya tentang financial literacy atau literasi finansial. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Selamat datang di Thinking Room. Lu pernah kepikiran nggak, kenapa orang yang lahir miskin itu seringkali nggak bisa keluar dari kemiskinan? Tetap miskin, bahkan mati pun dalam keadaan miskin. Apakah mereka nggak kerja keras? Apakah mereka kurang usaha? Bahkan sering banget ada yang bilang begini, kalau lu miskin, ya lu harus kerja lebih keras dong. Tapi permasalahannya nggak sesimpel itu. Nggak hanya masalah kerja keras doang. Seringkali banyak orang yang sudah bekerja keras, sampai tua pun dia bekerja keras, tapi dia masih tetap miskin. Nggak bisa naik kelas, nggak bisa kemana-mana. Ini disebabkan karena ada sistem yang ngebatasin yang memang bikin orang itu susah untuk naik kelas sosial. Dan yang lebih parah lagi, sistem ini berputar kayak seperti lingkaran setan kemiskinan. Yang akhirnya bikin orang miskin susah banget lepas dari kemiskinan. Coba bayangin lu lagi ikut lomba lari maraton lah ya. Pesertanya ada 2. Salah satu pesertanya adalah lu. Peserta yang satunya itu startnya tuh persis di garis start. Sedangkan lu startnya tuh mulainya 100 meter di belakang garis start. Jadi ada jarak. Si pelari yang satu lagi startnya lebih maju dibandingkan lu. Dan lu harus mulai dari belakang. Itulah gambaran realita orang-orang yang terlahir dalam kemiskinan. Mereka tidak mendapatkan privilege, mereka nggak punya privilege, sehingga setiap kali ingin melakukan sesuatu, itu selalu mulainya jauh tertinggal dibandingkan orang-orang yang sudah punya privilege atau orang-orang kaya. Faktor-faktor apa sih yang sebenarnya menyebabkan orang miskin itu susah banget keluar dari kemiskinan? Orang miskin terjebak di dalam lingkaran setan kemiskinan, atau yang sering juga disebut sebagai kemiskinan struktural. Faktor yang pertama adalah pendidikan yang nggak merata. Lu mungkin pernah dengar, pendidikan adalah kunci kesuksesan. Tapi sayangnya, kunci tersebut nggak bisa dipakai sama-sama, nggak bisa dipakai rame-rame. Kenapa? Karena anak-anak yang lahir dari keluarga miskin seringkali cuma punya akses ke sekolah yang gratis atau mungkin sekolah yang bayarannya murah, tapi fasilitasnya minim. Kurangnya guru yang kompeten, dan juga metode belajar mengajarnya dan kurikulumnya itu tidak nyambung dengan kebutuhan yang nanti akan mereka pakai di dunia kerja. Sementara anak dari keluarga yang mampu atau dari keluarga kaya, selain sekolahnya bagus, fasilitasnya bagus, gurunya lebih kompeten, mereka juga mendapatkan banyak ekstra, seperti les privat, pelatihan-pelatihan tambahan sesuai dengan minat mereka, dan tentu saja fasilitas. Jadi dari awal aja nih, perbedaan ini udah bikin mereka ini nggak berada di lintasan yang sama. Jarak mulainya pun udah jauh banget berbeda. Nah, lalu faktor yang kedua, kesehatan. Modal utama yang sering banget diabaikan. Orang miskin seringkali baru ke dokter kalau sakitnya tuh udah parah. Biaya kesehatan yang tinggi ini membuat mereka nggak bisa cek kesehatan secara rutin. Iya, betul, ada BPJS. Tapi masalah gini, untuk menggunakan BPJS itu kan waktu antrinya dibandingkan lu yang bayar, bener-bener bayar, of course secara waktu itu udah kalah. Ketika orang-orang ini harus mengantri lama, tentu saja ada waktu yang terbuang. Nah, waktu yang terbuang ini
mereka lebih memilih untuk digunakan bekerja, mencari uang. Akibatnya, seringkali mereka mengabaikan sakitnya, menganggap baru sakit ringan doang, ya udahlah, nggak usah berobat, nggak usah ke rumah sakit, nggak usah ke dokter. Yang akhirnya berujung fatal ketika sakitnya udah parah, mereka baru ke dokter, mereka baru ke rumah sakit. Yang kadang mirisnya udah telat, udah terlambat. Nah, lalu faktor yang ketiga, budaya, pola pikir, dan juga tekanan sosial. Ketika lu lahir dan besar dan tumbuh di lingkungan yang miskin, pemandangan sehari-hari yang lu lihat adalah orang-orang yang juga miskin. Orang-orang yang punya mental, yang punya pola pikir sebagai orang miskin. Sehingga lu nggak punya role model, lu nggak tahu kalau orang yang sukses, orang yang kaya itu, kalau berpikir mental mereka itu seperti apa. Kalau mereka mengambil keputusan itu seperti apa? Kalau mereka bekerja itu kayak gimana? Karena mereka nggak punya contoh seperti itu. Yang akhirnya yang mereka contoh adalah sama-sama orang yang miskin juga. Belum lagi juga faktor adanya crab mentality yang juga pernah gue bahas di video sebelumnya. Ketika ada satu orang yang pengen mencoba keluar, ketika ada orang yang pengen mencoba sukses, bekerja lebih keras, menaikkan level mereka, orang-orang yang ada di lingkungan sekitar mereka itu berusaha untuk menarik mereka ke bawah lagi. Tetap di lingkungan mereka. Karena kenapa? Karena mereka nggak pengen elu yang terjebak di lingkungan miskin itu sukses. Dan akhirnya elu tetap terjebak di dalam lingkungan tersebut. Nah, ini juga akhirnya nyambung ke faktor yang berikutnya, yaitu keterbatasan koneksi, literasi finansial, dan sistem yang nggak mendukung. Di dunia ini, nggak bisa lu pungkiri kalau orang ingin mendapatkan kesempatan yang lebih besar, itu bukan masalah hanya apa yang lu tahu, apa yang lu bisa, apa yang lu jago, tapi juga siapa yang kenal sama lu. Apakah yang kenal sama lu adalah orang-orang yang punya power yang bisa kasih lu kesempatan lebih besar. Nah, karena terjebak di dalam lingkungan yang miskin, siapa yang bisa kasih peluang atau kesempatan yang lebih besar ke orang-orang yang terjebak di dalam lingkaran setan kemiskinan? Hampir gak ada. Makanya, gua sangat-sangat menyarankan kalau lu memang benar-benar pengen keluar dari lingkaran setan kemiskinan, dari kemiskinan struktural, lu harus keluar dari rumah. Lu harus tinggal sendiri. Lu harus tinggal di tempat yang lingkungannya jauh berbeda dibandingkan lingkungan tempat lu lahir dan tumbuh. Carilah lingkungan yang memang orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang positif. Orang-orang yang kemungkinan besar bisa kasih lu kesempatan. Karena nggak bisa dipungkiri, sekali lagi, orang-orang di sekitar lu yang lu kenal, buku yang lu baca, tontonan yang lu sering tonton, akun-akun sosial media yang lu follow dan sering lu konsumsi, itu akan mempengaruhi pola pikir lu, itu akan mempengaruhi mindset lu, itu akan mempengaruhi attitude lu juga. Selama lu masih terjebak di dalam lingkungan yang miskin, lu nggak akan pernah bisa keluar. Lu akan terus di situ-situ aja. Orang tua yang miskin itu nggak bisa mengajarkan anaknya untuk menjadi kaya. Kenapa nggak bisa? Karena mereka miskin. Mereka nggak tahu bagaimana caranya menjadi kaya. Mereka nggak tahu bagaimana caranya mengajarkan anaknya tentang financial literacy atau literasi finansial. Belum lagi faktor dari pinjol dan judol. Kalau sampai terjebak dua itu, sudah bisa dipastikan akan sangat sulit banget untuk bisa keluar. Apalagi kalau di lingkungannya juga sama-sama rame-rame, bareng-bareng terjebak pinjol dan judol. Gue bisa bilang itu udah kartu mati. Lalu faktor yang berikutnya, ini juga menjadi faktor yang krusial menurut gue, yaitu punya anak di usia muda. Merit terlalu muda. Bahwa betul ada alasan kenapa lebih baik nikah muda, agar tidak zina ketika mereka lagi pacaran. Tapi terkadang ketika ada pasangan merit terlalu muda dan mereka tidak siap secara finansial dan mereka tidak siap secara mental, mereka tidak siap juga menjadi orang tua, anak yang lahir dari mereka lahir di tengah kemiskinan, nggak ada perencanaan yang matang, tidak mendapatkan akses-akses yang udah tadi gue sebutkan. Sehingga anak ini akan hanya mengulang siklus kemiskinan dari generasi yang sebelumnya. Makanya kenapa ini seperti lingkaran setan. Makanya kenapa ini kemiskinannya struktural. Dan for your information aja, kebanyakan perceraian terjadi, faktor paling utamanya adalah masalah ekonomi. Masalah duit. Nggak siap punya anak, nggak siap merit, dan nggak ada duitnya. Mau makan apa?
Tapi balik lagi juga karena lingkungan yang kadang menekan supaya mereka cepat-cepat merit, dan bahkan kadang-kadang juga merekanya sendiri emang pengen buru-buru merit, pengen bisa having sex secara legal, baik di mata hukum maupun di mata agama. Tapi ya itu, tidak dipikirkan bagaimana nanti. Sehingga hanya melahirkan generasi baru yang terjebak di dalam lingkaran setan kemiskinan. Nah, gimana caranya untuk bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan ini? Gue tadi udah sempat singgung satu cara, yaitu lu harus keluar dari lingkungan lu sekarang ini. Lu jangan tinggal di situ. Lu cari tempat tinggal, lu cari lingkungan yang memang lingkungannya positif, yang bisa membangun lu. Bukan lingkungan yang menyeret lu untuk balik lagi tetap stay miskin dengan mindset yang sempit. Dan of course, lu juga harus upgrade diri lu. Dan nggak harus nunggu dari pendidikan formal doang. Sekarang sebenarnya kan akses informasi, akses pendidikan itu, akses ilmu itu bisa lu dapetin lewat internet, lewat handphone lu. Mau dari marketing, coding, desain, apapun itu, lu bisa dapetin lewat handphone lu sebenarnya. Kalau lu udah dapetin skill yang tepat dan pas buat lu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lalu yang berikutnya, belajar untuk manage keuangan sedini mungkin. Lalu mulailah lu investasi kecil-kecilan. Belajar memahami tentang investasi. Investasi yang benar ya, bukan investasi bodong yang menjanjikan cepat kaya. Karena literasi finansial itu penting, supaya lu nggak terjebak di dalam utang konsumtif. Intinya jangan sampai lu tuh jadi pasif. Lu nerima nasib doang. Terima ini sebagai sebuah takdir kalau lu miskin. Bill Gates pernah bilang, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Jika lu lahir miskin, itu bukan kesalahan lu. Karena lu nggak bisa pilih orang tua kan. Lu nggak bisa pilih keluarga, mau lahir di mana. Lahir di keluarga yang seperti apa. Tapi jika lu meninggal dalam kondisi miskin, itu salah lu. Jadi, sekali lagi, jangan pasif, jangan lu merasa itu takdir lu, jangan lu merasa lu korban dari sistem yang ada. Tapi lu yang harus secara aktif mengubah kehidupan lu sendiri. Karena itu semua untuk diri lu sendiri, untuk keluarga lu juga. Ketika lu bisa menaikkan level lu, ketika lu bisa menaikkan taraf hidup lu mendapatkan uang yang lebih banyak, uang itu bisa memberikan lu kebebasan untuk mau ngapa-ngapain. Lu nggak perlu lagi pusing berpikir, gua hari ini, keluarga gua mau makan apa. Tapi lu udah tahu, gua mau makan apa hari ini. Nggak perlu sampai yang mewah-mewah, tapi lu udah tahu, lu punya uang untuk makan dan lu merasa safe, lu merasa aman, tanpa perlu pusing untuk, gua harus kelaparan hari ini atau enggak. Setelah itu, lu bisa bebas mau ngapain. Mau mengejar target lu, mau mengejar impian lu. Uang itu pada dasarnya memberikan kita kebebasan untuk bergerak. Makin banyak uang yang kita pegang, semakin bebas kita bergerak mau ngapain. Fleksibilitas kita semakin tinggi. Itu yang nggak bisa didapatkan ketika lu terjebak dalam kemiskinan struktural. Mau ngapa-ngapain bingung karena nggak ada uangnya. Nggak bisa mau ngapa-ngapain. Sakit, nggak ada uangnya. Nikah muda, punya anak sakit. Anak perlu gizi segala macam, nggak ada uangnya. Dan sudah waktunya menurut gua rantai tersebut itu putus di lu. Gak perlu nunggu orang lain, tapi putusnya di lu. Oke, itu aja dari gua. Kalau lu mungkin pengen komen, lu punya pertanyaan, atau pengen kasih pendapat, please boleh langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.